Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amarana bi talabil ilm wa amarana bid du'ai rabbi zidni ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu, saudara-saudariku sekalian yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kemuliaannya. Di kesempatan waktu yang singkat, di waktu istirahat, berharap semua amal-amal yang kita lakukan hanya dalam satu niatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharap dalam majelis duhur kali ini sebuah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu keberkahan itu akan turun jika amal-amal kita ternilai ibadah. Dan salah satu prasyarat amal itu disebut ibadah adalah diawali dengan sebuah doa. Oleh karenanya mari kita awali dengan doa singkat, kita lafalkan, semoga dengan doa ini Allah mengijabahi dan Allah memberikan balasan dan respon yang terbaik. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para jamaah, doa ini singkat, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita memohon hanya satu sebenarnya dari doa ini. Kita tidak memohon tiga, tapi kita hanya memohon satu. Kata siapa? Imam An-Nawawi. Memang tadi kita mengucapkan tiga hal. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, aku memohon rizki yang baik, dan aku memohon, ada yang masih ingat para jamaah, amalan mutaqabbalan, amal-amal yang Allah terima. Versi kita mungkin mengartikan kita minta tiga, tapi kata Imam An-Nawawi kita sebenarnya mintanya cuma satu. Apa itu? Amal yang diterima. Cuma supaya amal itu diterima, kita harus meminta dua hal di awal tadi. Satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rezeki yang baik. Rezeki di sini tidak selalu berbentuk harta, nominal, benda, tapi pemahaman dari ilmu yang kita ketahui, itulah sebuah rezeki yang penuh dengan kebaikan. Pemahaman. Maka pada kesempatan kali ini mari kita mentadaburi satu ayat saja tentang sebuah pemahaman ilmu, yaitu sebuah ayat pada surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah menyampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan ngapa-ngapain, jangan berucap, jangan melakukan segala sesuatu, jangan merespon, jangan melakukan apapun tindakan yang kamu tidak tahu terhadap ilmunya dan pemahamannya. Kenapa? Ini yang menarik. Inna sam'a, sesungguhnya yang namanya pendengaran, wal basar, dan juga penglihatan, wal fuad, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya dari tiga ini akan dimintai pertanggung jawaban. Dan menariknya kita lupa dengan hal ini. Kalau nanti pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Namun sebelum kita membincangkan tentang hal ini, izin saya awali dengan sebuah kalimat tanya. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya hormati, saya mau bertanya, panjenengan lebih suka sesuatu itu hak milik atau hak pakai? Sukanya itu panjenengan hak milik atau hak pakai, Pak? Ya, hak milik. Kalau hak milik itu kebanyakan nanti larinya ke haddun nafsi. Ada sisi-sisi bonus akan nafsu yang disukai oleh diri kita. Tapi kalau secara prinsip semuanya itu adalah hak
pakai. Tapi kalau contoh kasusnya seperti ini, panjenengan lebih suka hak milik atau hak pakai? Contoh kasus. Matur nuwun. Suatu saat saya ditelepon oleh seorang bapak-bapak. Bapak itu kemudian memberikan hadiah kepada kami, itu mobil, Pak. Singkat cerita, saya menolaknya. Karena beliau memberitahukan, selama Ustadz butuh mobil ini, mau pakai mobil ini, pakai saja, kapanpun juga. Maka saya bilang, mohon maaf Pak, mobilnya saya terima, tapi diparkirnya di rumahnya Bapak saja. Oh gitu Ustadz ya? Baik, tapi kalau saya butuh, boleh saya pakai Pak? Siap Ustadz, 24 jam. Singkat cerita, kalau kami keluar kota, saya telepon beliau, mobil itu pasti datang Pak. Dengan kondisi, kira-kira apa? Bensin sudah terisi, mobilnya sudah bersih, drivernya sudah ada. Setelah sampai lagi keluar kota, balik lagi ke Surabaya, mobilnya kotor, bensinnya berkurang, langsung mobil ini kembali ke rumah beliau. Tapi kemudian hari saya pakai lagi, kembali lagi mobil itu ke rumah saya, posisinya bersih, bahan bakarnya full, dan semuanya ready untuk digunakan. Kenapa saya tolak itu saya pakai di rumah saya? Karena saya berpikir kalau satu, di rumah saya sudah ada mobil dan cukup satu mobil yang saya miliki. Kalau dua, nanti kesulitan bagi saya. Baik kesulitan untuk memparkir, kesulitan untuk melakukan servis, kesulitan untuk membayar pajak, kesulitan-kesulitan yang lain versi saya. Maka pertanyaan saya, dalam kasus ini, lebih senang panjenengan punya mobil yang hak milik atau hak pakai? Kalau kasusnya seperti ini, hak pakai. Tinggal duduk, semuanya sudah ready, nggak usah puyeng-puyeng mikir-mikir macam-macam. Cuma resikonya kalau hak pakai, kita akan dimintai pertanggung jawaban, minimal ditanya-tanya. Nah menariknya dalam hidup ini, semua kita itu sebenarnya hak pakai, bukan hak milik. Cuma bonusnya ada hak milik. Kita merasa handphone ini milik kita, ya benar memang hak milik. Tapi suatu saat kepemilikan ini pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban, dihisap. Maka totalitas semua yang kita miliki sebenarnya bukan hak milik, itu bonus saja. Yang paling awal itu adalah hak pakai. Yang sering kita lupakan hak pakai kita adalah telinga, mata, dan hati. Itu yang sering kita lupakan. Para jamaah, dua hal. Pertama, urutannya tadi apa di ayat ini? Ada yang masih ingat urutannya? Pengeli, dan hati. Dan ternyata kalau di ayat lain ada urutan-urutan yang sama dengan ayat ini, itu menandakan urutan-urutan itu punya makna. Tapi kalau di ayat lain urutannya ini itu berubah-ubah, oh ternyata urutan di ayat yang lain itu adalah penglihatan dulu, baru pendengaran, baru hati, atau hati kemudian baru pendengaran, lalu penglihatan. Kalau ayatnya urutannya berubah-ubah, itu berarti nggak punya makna urutan itu. Tapi menariknya, urutan ini di beberapa ayat yang lain urutannya sama semuanya. Contoh, di surat Al-Muluk ayat yang ke-23, urutannya sama, pendengaran, penglihatan, dan hati. Contoh yang kedua, di surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa jalalakumus syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi ketika ada urutan-urutan itu yang menunjukkan sama, berarti urutan itu memiliki makna. Ketika surat An-Nahl menyampaikan cara untuk mendapatkan ilmu yang paling mudah adalah gunakan dengan cara 3 hal ini, Pak. Apa yang pertama para jamaah? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka kalau panjenengan ingin mendapatkan sebuah pemahaman, tolong gunakan 3 level ini. Pendengaran dulu, penglihatan, dan hati. Kita buktikan level terendah pendengaran. Para jamaah sekalian, saya ini adalah sosok yang
tidak mempermasalahkan kalau jamaah saya atau audiensi saya atau siapapun yang hadir itu kemudian ketika saya menyampaikan sesuatu itu mungkin saking beliau nyaman mendengar materi saya sampai merasuk ke dalam hati, sampai menikmati, itu sampai merasakan dalam alias apa Pak? Tertidur. Saya nggak akan mempermasalahkan. Kenapa? Saya meyakini yang namanya pendengaran ini itu tidak akan pernah off. Hatta beliau tertidur pun saya tidak akan mempermasalahkan karena saya meyakini beliau masih bisa mendengar karena pendengaran ini nggak pernah off. Nggak pernah off. Kenapa? Kita buktikan saja para jamaah. Mohon maaf, panjenengan kalau tidur siang sama tidur malam lebih nyenyak yang mana? Lebih nyenyak, lebih lama yang mana? Malam. Kenapa? Karena lebih sepi. Siang itu rame, akhirnya telinga ini masih on, terganggu. Maka panjenengan kalau tidur siang itu nggak bisa lama. Kalau bapak-bapak nggak percaya, nanti malam Pak bangunkan istri Pak, ganggu matanya. Bu, bangun Bu, bangun. Insya Allah nggak bangun Pak. Tapi kalau bapak ambil panci 2, masuk ke kamar tidur, temukan antara kedua panci itu, insya Allah istri akan bangun apa marah? Kenapa? Karena telinga ini nggak pernah off. Maka mohon maaf panjenengan yang maaf ya tertidur pun, bahkan kita sering mendengar, kami di Kairo dulu masih sering mendengar kisah-kisah Gus Dur itu ketika lagi meeting, rapat, pertemuan, tertidur, bangun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu sering kami dengar kisahnya. Kenapa? Kami meyakini memang telinga ini tidak pernah off. Tapi kita ketahui telinga ini adalah sarana termudah untuk kita memahami, mendapati ilmu. Makanya mohon maaf ini, coba logikanya sederhana gini. Para jamaah sekalian, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu artinya apa? Ada yang tahu? Pasti tahu dong. Al-Qur'an. Napa Pak? Bacaan. Pertanyaan saya, Al-Qur'an itu bacaan. Berarti kalau bacaan yang kita pakai panca indera apa? Mata. Pertanyaan saya, banyak nggak orang buta hafal Quran? Banyak. Pertanyaannya, pakai panca indera apa mereka? Pendengaran. Mereka hanya mendengar saja bisa menghafal Quran. Padahal Al-Quran bacaan. Sesuatu yang dibaca itu harus pakai mata. Sedangkan mereka buta tapi bisa menikmati bacaan. Kan agak aneh secara logika kita. Bayangkan orang yang buta saja bisa menghafal Quran, apalagi panjenengan yang tidak buta, tentunya menghafal Quran. Nggih, panjenengan hafal Quran kan enggak? Hafal Quran apa mboten, Pak? Saya sudah kadung husnuzon loh ini. Yo yang buta saja hafal Quran, apalagi kita yang bisa melihat, pasti hafal Quran. Saya sudah husnuzon. Panjenengan ini kayaknya kan penghafal Quran ya, insyaallah ya. Karena penghafal Quran itu terdiri 3 kategori. Kategori pertama yang paling tinggi itu hafal Al-Quran 30 juz. Kategori kedua agak rendah, hafal Al-Quran juz 30. Saya mau nanya sama panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran terdiri berapa juz? 30. Oh, berarti panjenengan kategori yang ketiga, Pak. Hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Bahkan hafal tadi ya. Berarti panjenengan kategori penghafal Quran, hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Para jamaah sekalian, cuma tidak hanya berhenti di pendengaran level paling bawah, naikkan di pendengaran itu level yang kedua. Apa itu? Memahami pesan. Masih di pada pendengaran, tapi naik level sedikit, yaitu apapun yang dia dengar, dia harus memahami pesannya. Karena tidak semua yang didengar oleh kita memahami pesannya. Karena kalimat itu pasti beda-beda. Contoh, bapak-bapak para suami pasti pernah mengalami ini. Efek dari kalimat tidak langsung istri. Pak, kalau istri bilang, Papa,
sekarang jam 4, aku lagi masak, anak-anak di sekolah. Pertanyaan saya bapak-bapak, itu kalimat apa? A, kalimat informasi, B, kalimat minta. Tolong. Kalimat apa itu Pak? Minta tolong apa Pak? Jemput anak. Panjenengan mengerjakan tugas kantor. Istri bilang tadi, Pak, sekarang jam 4 aku masak, anak-anak di sekolah. Panjenengan nangkep itu pesannya adalah kalimat informasi. Lalu panjenengan lihat jam, oh iya jam 4 sekarang ya. Aku masak, loh iya istri lagi masak di dapur. Anak-anak di sekolah, pantes sepi rumah ini masih. Lalu melanjutkan membuat tugas kantor. Mohon maaf, rame gak setelah itu sama istri Pak? Rame. Kenapa? Karena yang didengar itu tidak difahami pesannya. Contoh, ayat, kita lari ke ayat saja. Meskipun ini contoh dalam keseharian itu banyak. Saya mau bertanya kepada panjenengan, inna a'toinakal kausar. Surat yang menjadi favoritnya para jamaah, benar? Inna a'toinakal kausar. Dengarkan terjemahannya. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Panjenengan mendengar ini. Sesungguhnya engkau Muhammad telah kami berikan nikmat yang banyak. Pertanyaan saya, surat Al-Kausar ayat yang pertama ini berbicara tentang syukur apa sabar? Nikmat yang banyak. Syukur. Tapi mohon maaf, ternyata bukan itu pesannya Pak. Kalau panjenengan mendengar satu ayat, masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus digunakan untuk bisa memahami pesan ayat ini. Ternyata kita buka salah satu babnya, ilmunya, yaitu asbabun nuzul. Ternyata asbabun nuzul ayat ini itu bercerita Rasulullah kena musibah. Apa itu? Putra Rasulullah yang terakhir, laki-laki, wafat. Rasulullah sedih sekali. Karena ketika meninggalnya anak laki-laki terakhir, konsekuensinya adalah tidak punya garis nasab, terputus. Ya kan kita tahu garis nasab itu diwakili oleh anak laki-laki. Maka diucapkan oleh orang Quraisy ini, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad terputus, Muhammad terputus, Muhammad terputus. Rasulullah sedih. Rasulullah dapat musibah, Rasulullah dapat ujian. Tapi menariknya, ketika Rasulullah dapat musibah, dapat ujian itu, turun ayat inna a'toinakal kausar. Jadi konteks ayat ini bukan masalah syukur, sabar. Cuma sabar itu tidak akan pernah bisa kalau kita tidak diawali syukur, kata Imam An-Nawawi. Saya ulangi lagi kata beliau, kita nggak akan pernah bisa bersabar sebelum kita bisa bersyukur. Karena tahapan sabar itu harus diawali syukur dulu. Kalau orang nggak bisa bersyukur, nggak mungkin bisa bersabar. Nah inilah yang saya katakan, pendengaran itu dinaikkan level memahami pesan. Jangan hanya yang didengar itu langsung disimpulkan. Contoh terakhir misalnya, kita ambil di ayat Al-Quran. Jika seorang laki-laki meninggalkan istri yang dinikahinya dan sudah berhubungan, maka si istri itu punya masa iddah 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat ke-234. Panjenengan mendengar, oh masa iddah seorang istri yang meninggal suaminya setelah berhubungan, maka 4 bulan 10 hari. Meninggallah si istri ini. Misal ada seorang suami, istri baru nikah, honeymoon, kumpul, saking senenge kena serangan jantung si suami ini Pak, mati. Akhirnya kan si istri jadi, kok sulit nyebut namanya itu Pak, janda, gitu aja kok sulit sih Pak. Jadi janda. Lah karena ini kan masih cantik, masih muda. Sudah kumpul ini ya, kemudian meninggal. Maka menurut Al-Baqarah 234 masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
wa asyron. Arba'ata asyurin wa asyron, 4 bulan 10 hari. Teksnya jelas 4 bulan 10 hari. Hadisnya pun juga 4 bulan 10 hari. Panjenengan mendengar ayat itu. Pertanyaan saya, ayat itu berbicara tentang kepastian hukum atau memastikan hukum? Saya ulangi lagi. Ayat ini tadi yang panjenengan dengar 4 bulan 10 hari, ini kepastian hukum. Maksudnya kalau kepastian hukum ya masa idahnya 4 bulan 10 hari, apapun yang terjadi karena sudah pasti. Atau memastikan hukum. Kebanyakan kita bilang kepastian hukum karena teksnya tertulis 4 bulan 10 hari. Tapi kalau kita menggunakan instrumen keilmuan Al-Qur'an yang lain, ilmu balaghah misalnya, munasabatul ayah misalnya, kita akan temukan ternyata ayat ini bukan kepastian hukum, tetapi untuk memastikan hukum. Bagaimana kisahnya? Misal si janda ini akhirnya bulan Januari kehitung 1, Februari kehitung 2, Maret kehitung 3. Misal sudah bulan Maret akhir, masuk bulan April. Berarti berapa bulan lagi Pak masa idahnya? 1 bulan 10 hari. Dan ternyata si janda ini dilirik sama tetangganya namanya Pak Duren. Do you know Duren? Duda keren kata beliau ya. Nah si janda ini senang juga sama Duren. Dalam hatinya, yes, 1 bulan 10 hari lagi aku bisa nikah sama si Duren. Berharapnya si janda ini. Lah kok jalan 5 hari di bulan Maret, April, ternyata dapat sebuah kepastian garis merah 2 Pak. Si janda ini dapat garis merah 2. Apa? Bapak-bapak masih ingat garis merah 2? Yang dulu dikarep-karep loh Pak. Kalau lupa yang bikin lagi loh Pak. Apa Pak? Positif hamil. Ternyata si istri ini positif hamil. Pertanyaan saya, kalau orang hamil masa idahnya berapa? Sampai melahirkan. Berarti ketika ini sudah positif, maka si janda tadi tidak boleh nikah 1 bulan 10 hari lagi. Dia harus baru boleh nikah setelah melahirkan. Berarti tambah lagi sekian bulan. Berarti ayat yang tadi itu bukan kepastian hukum, memastikan hukum apakah selama 4 bulan 10 hari itu di rahim si istri itu ada rekam jejak suaminya yang dulu apa tidak ada. Kalau steril aman, nikah lagi silakan. Kalau ada ya itu berarti harus setelah melahirkan. Maka nanti lari ayatnya, nggak berhenti hanya di Al-Baqarah 234, angka cantik urutannya 234. Lari nanti ke surat ke-65 ayat yang keempat, angka cantik juga 654. Apa itu? Bagi mereka yang hamil maka masa idahnya sampai melahirkan. Maka para jamaah, inilah yang saya maksud. Kalau kita mendengar sesuatu, jangan berhenti di pengetahuan dengan pendengaran sebatas level pertama, tapi naikkan pemahaman itu sampai memahami pesannya. Tapi nggak cukup dengan pendengaran, naikkan level yang kedua, urutannya yaitu penglihatan. Karena penglihatan ini kekuatannya lebih besar daripada pendengaran. Jadi mohon maaf para jamaah sekalian, besok hari Rabu Pak, lusa hari Kamis, ba'da lusa hari Jumat, tolong please kepada bapak-bapak, naikkan level yang kedua saat khotib naik mimbar. Saya tahu panjenengan pasti nyaman di masjid, saya tahu panjenengan ini tenang di masjid, dan saya tahu selama hari Jumat khotib naik mimbar, masa depan panjenengan itu memang sudah terjamin. Karena sudah terjamin masa depannya, maka tenang saat itu. Apa yang terjamin Pak? Bukan kata saya, kata jamaah di masjid kompleks saya. Kenapa kok bisa tidur loh Pak ini jamaah-jamaah? Gimana nggak tidur Ustaz? Kita duduk itu masa depan kita 1 jam ke depan terjamin. Apa yang terjamin Pak? Makan siang. Karena sudah kelihatan di situ kalau masjid-masjid setelah sholat Jumat itu bagi-bagi nasi Jumat berkah. Jadi makanan siang itu kita sudah terjamin Ustaz. Maka tenang kita ini. Maka tolong
kalau sudah khotib naik mimbar, naikkan levelnya, jangan hanya mendengar, melihat. Kenapa? Efek melihat itu lebih tinggi daripada mendengar. Contoh, para jamaah sekalian, maaf, yang punya tangan kanan, Pak, yang punya tangan kanan, coba angkat tangan kanannya, Pak. Angkat tangan kanannya, gerakkan, Pak. Gerakkan, maka letakkan di dagu, Pak. Letakkan di dagu. Dagu, Pak. Dagu, Pak. Letakkan di dagu. Dagu. Itu singkat saja. Mohon maaf, pendengaran panjenengan di mana? Mendengar apa pendengaran? Dagu. Panjenengan mengikuti instruksi meletakkan di mana? Di dahi. Telinga mendengar di dagu, tapi panjenengan meletakkan di dahi. Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa panjenengan meletakkan di dahi tadi, Pak? Karena melihat. Coba kalau panjenengan nggak melihat, pasti panjenengan mengikuti instruksi saya. Misalnya nih panjenengan, ayo Bapak para jamaah, mata ditutup semuanya, ikuti apa yang panjenengan dengar. Pasti panjenengan akan mengikuti kok. Taruh di telinga, taruh di hidung. Tapi ketika panjenengan buka mata, maka mata ini akan bisa mempengaruhi tentang pendengaran dan bisa merubah terhadap apa yang didengar. Maka yang naikkan itu adalah penglihatan. Tapi penglihatan tidak cukup di level itu, naikkan menjadi memperhatikan. Memperhatikan itu bagaimana sih? Lihat angle yang lain. Saya ulangi lagi, namanya memperhatikan itu tidak melihat satu arah, tapi lihat arah yang lain. Contoh, 2 pekan yang lalu saya diskusi dengan seorang anak muda yang cerdas logikanya. Dia mengutip surat yang ketiga Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Allah itu pintar makar. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Makar itu kan kayak menipu dan lain sebagainya. Positif apa negatif? Kalimatnya itu positif apa negatif? Makar negatif. Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, itu ada ayat yang kayak gitu, berarti kita boleh nempelkan Allah kepada sifat yang negatif. Kan kita cuma taunya Allah punya asmaul husna, berarti kan Allah selalu dikaitkan sama baik-baik, karena memang Allah maha baik, albir. Lalu anak ini muda ini bertanya, Ustaz, berarti ketika Allah dikatakan wallahu khairum makirin, oh Allah itu paling pintar masalah makar, oh berarti Allah boleh kita kaitkan dengan keburukan. Maka saya jawab, Mas, ini angle yang berbeda. Dia punya sudut pandang Allah itu boleh melakukan makar dan Allah itu boleh dikaitkan dengan yang negatif. Maka saya lihat dari angle yang berbeda. Mas, begini loh. Ada CCTV. Saya mau bertanya pada jamaah, CCTV. Dari sini, CCTV mana? Mana? Oh, itu tuh. CCTV. Kalau keberadaan CCTV itu dipakai sama pemilik rumah, manfaat atau mudarat, Pak? Manfaat. Kalau CCTV itu digunakan, fungsinya CCTV yang melihat di dalam rumah itu digunakan sama pencuri, manfaat atau tidak, Pak? Bagi pencurinya manfaat, sama-sama manfaat. Tapi kan beda substansinya. Kalau bagi yang punya rumah, CCTV itu digunakan fungsinya kebermanfaatan agar rumahnya aman. Tapi kalau bagi pencuri, CCTV itu ketika bisa diakses, memberikan kemanfaatan untuk pencuri, tapi untuk ya untuk mencuri. Contoh berikutnya misalnya para jamaah, pasti akan ada angle. Jadi kalau bahasa saya, Allah punya sifat makar itu karena kecerdasannya Allah. Tapi kalau orang ini melakukan makar karena kezolimannya. Masa punya rumah kemudian punya CCTV nggak dipakai, itu berarti orang bodoh. Orang di rumahnya berharga, dia masang CCTV karena kecerdasan orang itu. Contoh yang kedua, angle yang kedua, misalnya saya kenal dengan si fulan A, Bapak A misalnya. Tiba-tiba ada pencuri datang ke saya, Pak. Lalu nanya rumahnya si A. Pak Ustadz, tahu rumahnya si A? Tahu, tapi saya tahu dia itu mau mencuri, Pak. Lalu kemudian ditanya, di mana rumahnya Ustadz? Saya bilang sebelah sana, Pak. Versinya pencuri, saya pembohong.
bohong. Tapi versi saya sedang menyelamatkan. Contoh berikutnya yang ketiga. Di tempat saya ada seorang imam yang gak mau diganti, Pak. 10 tahun jadi imam, gak mau diganti, gak boleh kata beliau. Beliau punya argumentasi istiqomah. Ketika kita minta, Pak, sekali-kali kita ganti sama imam yang lain, karena akhlak beliau tidak baik, seluruh takmir dan warga sepakat beliau diganti. Kejadian. Lalu ditanya beliau argumentasinya apa? Kalau sudah melakukan perbuatan baik dan imam ini adalah perbuatan baik dan kita harus istiqomah. Tapi sudut pandang kita, beliau ini bukan istiqomah, egois. Satu aktivitas pasti punya angle yang berbeda. Tinggal kita melihat angle yang baiknya. Itu namanya melihat dengan level memperhatikan. Contoh, teman-teman kami itu tatuan. Anak tato masuk masjid. Maaf, angle-nya kita, sudut pandang kita melihat positif apa negatif kita pada umumnya? Positif apa negatif? Ayo jujur, Pak. Pasti negatif. Batinnya kita, tatoan kok sholat ya hari ini. Bulan Desember kemarin saya diundang ke lapas kelas 1 Kota Surabaya di Porong. Saya masuk ke ngobrol dengan kurang lebih sekitar 1000-an narapidana di sana, Pak. Melihat beliau ini bertato-tato, kita ini langsung melihatnya gimana gitu. Apalagi pas masuk ke lapas. La haula wala quwata illa billah. Saya masuk ke lapas itu wangel loh, Pak. Sulit masuk lapas itu. Sini diperiksa, pintu ke sini harus difoto, bawa KTP, sulit. Makanya saya sampaikan ke teman-teman di sana yang di dalam itu. Saya masuk lapas kok sulit sekali, tapi teman-teman kok masuk lapas gampang ya? Guyon saya kepada teman-teman itu. Beliau bertato dan lain sebagainya. Tapi beda ketika kita ketemu ngobrol, pelukannya ini para jamaah, pelukannya itu mohon maaf mengalahkan rasanya dipeluk sama kayak orang-orang di masjid. Dalam, adem gitu. Tapi kalau kita melihat hanya satu angle, ternyata negatif semua yang muncul. Maka kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih lagi, lihat dari angle yang lain, sudut pandang yang lain, agar kita bisa mendapatkan penilaian yang cukup baik. Apalagi dalam hal perbedaan-perbedaan dalam kehidupan ini. Yang terakhir para jamaah, gak cukup dengan mendengar dan melihat, tapi naikkan levelnya adalah apa? Hati yang terakhir. Kalau hati bermasalah, pendengaran, penglihatan yang tadi itu benar, gak akan dianggap kok. Kalau ininya sudah punya masalah. Makanya ada yang menarik urutannya. Saya tutup di sini. Kalau tadi urutannya apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Itu urutannya. Di surat An-Nahl 78 kayak gitu, surat Al-Isra 36 kayak gitu, surat 67 ayat ke-23 Al-Mulk juga sama. Tapi menariknya di surat Al-A'raf 1779 diputer, Pak. Hati, penglihatan, pendengaran. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi enggak dipakai untuk memahami. Dia punya penglihatan, enggak dipakai untuk melihat. Dia punya pendengaran, tidak dipakai untuk mendengar. Tapi urutannya sama, cuma diputer saja. Penglihatan tetap di tengah. Maknanya apa? Kenapa hati diletakkan? Karena ini walaqad dzara'na li jahannama. Karena ini berbicara tentang neraka jahanam yang nanti penghuninya itu adalah orang yang punya hati, punya penglihatan, punya pendengaran, tapi tidak digunakan, tidak difungsikan. Balhum adol, kal an'am balhum adol. Dia itu lebih nilainya lebih murah, bahkan tidak bernilai dibandingkan dengan hewan ternak. Tidak bernilai dibandingkan hewan ternak. Berarti itu dengan makna apa? Hewan ternak masih bernilai ketimbang manusia ini, enggak bernilai. Ayo jujur, panjenengan kalau saya informasikan, para jamaah, saya punya kambing gila, sapi gila, beratnya 1 ton, keluar dari kandangnya. Barang siapa yang menemukan PN
Panjenengan mau ngepek napa mboten? Sapi gila saya beratnya 1 ton, keluar dari kandang, lari, hilang. Kira-kira panjenengan semangat mencari napa mboten? Yuk, semuanya kambing kan gila toh Pak, nggak ada yang berpikir kan ya. Panjenengan semangat nyari, saya yakin semangat cari. Kenapa? Loh 1 ton loh, puluhan juta panjenengan dapat. Tapi kalau saya bilang gini, para jamaah, saya punya anak didik gila, baru keluar tadi itu nggak sengaja kok meninggalkan rumahnya. Barang siapa menemukan anak didik saya yang gila ini, PN. Jujur, panjenengan milih ngepek yang mana? Ya sapi. Itu menandakan bahwasanya ayat ini itu benar. Nah, salah satu cirinya kita itu kalau tidak bernilai nantinya, bahkan ketiadaan nilai kita itu diletakkan di neraka, itu adalah ketika kita punya hati tapi nggak kepake. Kenapa ini disebutkan pertama menjadi penutup para jamaah? Saya mau bertanya, kalau orang minum maka menghasilkan apa? Orang minum, Pak. Orang minum menghasilkan apa? Produknya apa? Hilangnya dahaga. Orang makan menghasilkan apa? Rasa kenyang, hilangnya lapar. Pemahaman menghasilkan akhlak, Pak. Saya ulangi lagi, pemahaman kita yang kita dengar tidak apa-apa, semuanya itu menghasilkan akhlak. Harusnya gitu. Makanya ayat hadisnya, mohon maaf, hadisnya mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, misinya cuma satu, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Melalui apa? Melalui sunnah Rasulullah. Melalui apa? Melalui hadis. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran, hadis, sunnah dan lain sebagainya, ini produknya itu adalah akhlak. Cuma masalahnya, saat orang faham banyak hal, saat orang memiliki ilmu yang luas, saat orang memiliki pendapat dengan argumentasi lainnya, lalu kemudian terjadi perbedaan, muncul akhlak apa tidak, Pak? Jarang. Maka closing dari saya tolong dijawab. Karena kita tadi berbicara urutan-urutan, tolong panjenengan jawab urutan-urutannya ini sebagai penutup. Akil balik atau balik akil? Akil? Benar, Pak. Pasti akil balik. Iman takwa apa takwa iman? Pasti iman takwa. Nggak mungkin takwa iman. Amar ma'ruf nahi mungkar apa nahi mungkar amar ma'ruf? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmu akhlak atau akhlak ilmu? Bedakan, bukan adab. Akhlak sama adab berbeda, Pak. Kalau adab itu karakteristik yang dibangun karena kebiasaan. Makanya anak-anak kecil pasti menggunakan kata adab. Contohnya panjenengan yang di anak TK, adab masuk kamar mandi. Nggak pernah panjenengan ngomong sama anak kecil, akhlak masuk kamar mandi. Karena adab itu hanya kebiasaan, tanpa dia harus paham, nggak ada masalah, kebiasaan. Tapi kalau akhlak harus diawali pemahaman. Ilmu atau akhlak atau ilmu, Pak? Ilmu akhlak atau akhlak ilmu? Ilmu akhlak. Ibadah dakwah apa dakwah ibadah? Ayo. Ibadah dakwah apa dakwah ibadah? Ibadah dakwah. Contoh, bapak-bapak mending sholat tahajud sendiri atau pak malam-malam mendakwahi anak tentang sholat tahajud. Yang ujung-ujungnya anaknya gak sholat, panjenengan ujung-ujungnya juga gak sholat. Akhirnya panjenengan milih mana, Pak? Sholat sendiri. Dan yang terakhir, para jamaah, apa ya urutan yang terakhir ya? Ketika tadi itu akil balik, ilmu akhlak dan lain sebagainya, yang di awal itu menunjukkan kemudahan. Yang level berikutnya, yang kedua, itu level yang lebih tinggi lagi. Karena panjenengan lihat, semua yang di awal itu menunjukkan tentang kemudahan. Perintah larangan atau larangan perintah? Pasti perintah larangan. Kita ini sulit menjauhi larangan, tapi menjalankan perintah itu gampang loh. Panjenengan ke masjid ini, mohon maaf, jamaah ke masjid, banyak orang yang ke masjid pakai mobil, ke masjidnya gampang, tapi mobilnya masih riba, sulit ninggalkan. Maka urutan-urutan pertama itu mudah, yang sulit yang berikutnya. Maka saya ambil ilmu itu gampang,
Cukup tidur, mendengarkan, nanti kemudian naikkan melihat, kemudian hatinya diinikan, dikuatkan, maka dia dapat ilmu. Tapi yang sulitnya itu adalah akhlaknya. Kalau sudah ketemu perbedaan-perbedaan pendapat, akhlaknya itu yang sulit. Oleh karenanya para jamaah, kalau memang ilmu itu menghasilkan akhlak dan akhlak selalu mengikat dengan ilmu, masih ingat apa yang saya sampaikan dulu? Kalau kita berhenti di ilmu saja, kita menghilangkan kesempurnaan ajarannya Allah. Panjenengan sholat duhur, masih ingat, mereview kembali, sholat duhur nggak pakai baju, tertutup pusarnya Pak, secara ilmu saja, secara ilmu sah napa mboten? Panjenengan sholat duhur nggak pakai baju, cuma pusar ketutup sama celananya jojon. Ya, sah apa tidak Pak? Secara ilmu sah, karena menutup aurat bagi laki-laki. Tapi kenapa nggak dipraktekkan di Masjid Baitul Hakam? Praktekkan Pak, viral, serius, viral nanti se-Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak punya akhlak kepada Allah. Masa beribadah kita nggak punya akhlak? Maka ilmu itu harus diikat dengan akhlak. Akhirnya kita pakai baju, nggak hanya berbicara ilmu. Pun juga sama, akhlak itu juga harus dengan ilmu. Kalau akhlak tanpa ilmu itu bukan akhlak namanya. Masih ingat, senyuman adalah akhlak. Senyuman adalah akhlak. Pertanyaan saya, kalau seandainya, ini tim dakwah saya pernah mewawancarai PSK Pak, di kamar hotel, berduaan. Lalu dia berkomentar, petang jam Ustaz disenyumi tok Ustaz, ya Allah Ustaz, senyumane Ustaz. Senyuman PSK Pak. Pertanyaan saya, kalau tadi panjenengan bilang senyuman adalah akhlak, saya mau bertanya, kalau panjenengan di kamar berdua mau mewawancarai PSK kayak tim saya, pertanyaan saya, itu senyuman penuh berkah atau musibah? Ya, kok kayak mantep menjawabnya gitu ya. Ya itu senyuman musibah, bukan senyuman berkah. Kenapa? Karena itu bukan akhlak, karena tidak terikat ilmu. Maka para jamaah, hati-hatilah pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu. Maka perbanyaklah untuk mendapatkan kemudahan pemahaman ilmu, bermajelis ilmulah, pengajian, kajian ataupun yang lainnya. Tapi tolong naikkan levelnya untuk tingkat demi tingkat ke atas. Tapi ingat, semua pemahaman itu harus menghasilkan suatu kata yang bernama akhlakul karimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ini Allah memberikan sebuah kebaikan-kebaikan. Saya tidak memimpin doa, mari kita berdoa bersama-sama. Hanya satu doa yang kita lafalkan, mohon diikuti para jamaah, supaya hati kita selalu terikat dengan ilmu, jiwa kita selalu tersucikan dengan pemahaman, dan semoga Allah menerima semua apa yang kita lakukan. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.